Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafita Sari Handayani dengan NPM 11240004 dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat kelas 24A. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai konsep kependudukan dan program keluarga berencana. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dasar kependudukan yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Jayalani, SKM, MHKes, MKM. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari penduduk itu sendiri. Nah, secara etimologi, kata penduduk sebenarnya merupakan kata turunan dari kata duduk, yang berarti meletakkan tubuh. Dari kata duduk ini juga lahir beberapa turunan kata seperti duduk, menduduki, penduduk, kependudukan, dan lain-lain. Adapun pengertian lain dari penduduk itu sendiri, pertama menurut Dr. Kartomo, yaitu penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Apabila di daerah didiami oleh banyak orang dan menetap di sana, maka itu bisa diartikan sebagai penduduk, terlepas warga negara ataupun bukan. Nah, sedangkan menurut Joni Purba, penduduk adalah orang yang menjadi dirinya pribadi maupun menjadi anggota keluarga, warga negara maupun anggota masyarakat yang memiliki tempat tinggal di suatu tempat di wilayah negara tertentu dan juga pada waktu tertentu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penduduk merupakan seseorang yang berdiam di suatu tempat dan terdata secara resmi. Nah, pada dinamika penduduk juga terdapat sumber data kependudukan dan pertumbuhan penduduk. Nah, sumber data kependudukan terdiri dari registrasi penduduk dan sensus penduduk. Registrasi penduduk adalah pencatatan berbagai peristiwa kependudukan seperti perkawinan, kelahiran, dan kematian di tiap-tiap daerah setiap waktu. Sedangkan sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data demografis di suatu negara untuk seluruh penduduk pada periode waktu tertentu. Nah, sensus di Indonesia ini biasanya dilakukan 10 tahun sekali. Pada sensus juga terdapat dua jenis, yaitu sensus de jure dan sensus de facto. Sensus de jure adalah pencatatan penduduk yang ditujukan terhadap orang-orang yang tinggal di suatu daerah sesuai dengan kartu tanda penduduk yang dimilikinya. Sensus de facto adalah sensus atau pencacahan yang dilakukan terhadap setiap orang yang ditemui petugas sensus di suatu daerah sensus tersebut. Nah, sedangkan pertumbuhan penduduk terbagi menjadi dua, yaitu ada pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk sosial. Pertumbuhan penduduk alami yaitu pertumbuhan penduduk yang jumlah penduduknya ini diperoleh dari selisih antara besarnya kelahiran dan kematian. Kemudian pertumbuhan penduduk sosial yaitu pertumbuhan penduduk yang telah memperhitungkan semua variabel demografis yang termasuk kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, selanjutnya yaitu transisi demografi. Teori transisi demografi adalah model yang dikembangkan untuk menggambarkan perubahan pola demografi yang dialami oleh negara-negara ketika mereka beralih dari masyarakat praindustri ke masyarakat industri modern. Nah, teori ini juga menjadi dasar untuk memahami bagaimana perubahan sosial, ekonomi, dan kesehatan berpengaruh terhadap dinamika populasi. Nah, teori transisi demografi tadi membagi perubahan demografi menjadi 5 tahap tergantung pada modelnya. Tahap pertama yaitu pratransisi, di mana pada tahap ini masyarakat mengalami tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang tinggi. Adapun dampak dari hal tersebut yaitu populasi tumbuh sangat lambat atau stagnan karena tingkat kelahiran dan kematian yang hampir seimbang. Nah, tahap kedua yaitu transisi awal. Nah, di mana tingkat kematian mulai menurun secara signifikan karena peningkatan dalam kesehatan masyarakat, ketersediaan makanan, perbaikan sanitasi, dan pengembangan layanan kesehatan. Namun, tingkat kelahiran tetap tinggi yang menyebabkan peningkatan cepat dalam populasi. Tahap ketiga yaitu transisi lanjutan, di mana peningkatan pendidikan
Tahap ketiga yaitu transisi lanjutan, di mana pada tahap ini mulainya terjadi peningkatan pendidikan, terutama pendidikan Tahap ketiga yaitu transisi lanjutan, di mana pada tahap ini mulai terjadi peningkatan pendidikan, terutama pendidikan perempuan, urbanisasi, dan akses yang lebih baik terhadap kontrasepsi. Sehingga pertumbuhan pendudukan Tahap ketiga yaitu transisi lanjutan, di mana pada tahap ini terjadinya peningkatan pendidikan, terutama pendidikan perempuan, urbanisasi, dan akses yang lebih baik terhadap kontrasepsi. Nah, sehingga pertumbuhan populasi mulai melambat karena tingkat kelahiran yang menurun mendekati tingkat kematian. Tahap selanjutnya yaitu pasca transisi. Nah, pada tahap ini tingkat kelahiran dan kematian rendah dan stabil. Ini adalah karakteristik dari masyarakat yang sangat maju, baik secara ekonominya, pendidikan yang tinggi, akses kesehatan yang baik, atau standar hidup yang tinggi. Kemudian tahap yang terakhir yaitu penurunan populasi. Beberapa model menyertakan tahap kelima di mana tingkat kelahiran turun di bawah tingkat kematian yang menyebabkan penurunan populasi secara keseluruhan. Adapun faktornya seperti penuaan populasi, keengganan untuk memiliki anak, peningkatan biaya hidup berkontribusi pada tahap ini. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Pertama ada fertilitas. Fertilitas adalah masa subur atau kelahiran hidup bayi yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tetapi pernapasan, detak jantung, dan tangisan dalam rahim wanita disebut lahir mati apabila permasalahan-permasalahan di atas tidak muncul pada saat kelahiran. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi fertilitas terhadap laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ada angka kelahiran. Nah, angka kelahiran ini di Indonesia telah menurun karena meningkatnya akses layanan kesehatan reproduksi dan kesadaran akan keluarga berencana. Yang kedua, membatasi pertumbuhan penduduk. Mengurangi kesuburan dapat membantu mengelola pertumbuhan penduduk dan mengurangi beban pada lingkungan, infrastruktur, dan layanan publik. Kemudian ada pola demografis. Nah, penurunan angka kelahiran berdampak pada tren demografi, seperti meningkatnya rasio penduduk tua muda yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, sistem pensiun, dan angkatan kerja. Kemudian ada perubahan sosial ekonomi. Penurunan kesuburan terkait dengan partisipasi perempuan dalam pasar kerja dan peningkatan pendidikan yang berdampak pada distribusi pendapatan, tren pengeluaran, dan struktur keluarga. Nah, selanjutnya ada kebijakan dan program. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan dan program untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, reproduksi, dan kesadaran masyarakat akan keluarga berencana seperti program keluarga berencana nasional. Selanjutnya ada mortalitas atau kematian. Kematian menurut pengertian Budi Utomo tahun 1985 dalam mantra 2013 adalah hilangnya seluruh tanda-tanda pemberi kehidupan secara permanen dan dapat terjadi kapan saja setelah seseorang dilahirkan hidup. Nah, tingkat kematian yang rendah dapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk, sedangkan tingkat kematian yang tinggi dapat menyebabkan penurunan jumlah penduduk. Selanjutnya ada migrasi. Migrasi atau perpindahan ini mempunyai dampak besar terhadap seberapa cepat pertumbuhan penduduk. Nah, pengaruh migrasi terhadap laju pertumbuhan penduduk yaitu yang pertama perubahan jumlah penduduk. Nah, dalam perubahan jumlah penduduk ini terdapat 2 poin yaitu migrasi dan emigrasi. Migrasi ketika orang-orang pindah masuk ke suatu daerah. Sedangkan emigrasi sebaliknya ketika orang-orang pindah keluar dari suatu daerah. Kemudian ada komposisi demografi yang termasuk usia dan jenis kelamin, di mana seringkali melibatkan kelompok usia dan jenis kelamin
jenis kelamin tertentu dalam migrasi. Misalnya migrasi pekerja seringkali melibatkan pria dan wanita muda. Kemudian dalam komposisi demografis juga ada keluarga. Selanjutnya ada ekonomi. Ekonomi di sini seperti tenaga kerja, pengiriman uang, dan tekanan pada sumber daya. Selanjutnya ada urbanisasi. Urbanisasi di sini meliputi perpindahan ke kota dan perubahan sosial. Kemudian ada budaya dan sosial. Budaya dan sosial ini termasuk keanekaragaman budaya dan jaringan sosial. Selanjutnya ada kebijakan dan pemerintahan. Nah, kebijakan migrasi mengenai migrasi ini seperti visa kerja, pengungsi, dan program integrasi. Kemudian ada pengelolaan kota yang dimana pemerintah daerah perlu merencanakan dan mengelola pertumbuhan populasi yang diakibatkan oleh migrasi untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan penduduk. Nah, secara umum, migrasi mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk dengan berbagai cara yang rumit. Berdasarkan sektor dan pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam strategi yang terintegrasi dan holistik untuk memahami dan mengelola implikasi ini. Kepadatan penduduk yang tinggi sudah sangat jelas nantinya akan memicu berbagai masalah. Seperti di Indonesia, masalah kepadatan penduduk yaitu tingginya angka kelahiran. Nah, tingginya angka kelahiran ini akan berpotensi menimbulkan berbagai masalah jika tidak dikendalikan dengan baik. Nah, jika terjadi ledakan dalam kelahiran dan tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang mencukupi, maka akan menimbulkan kehidupan yang tidak layak. Nah, yang kedua, angka harapan hidup. Harapan hidup adalah jumlah diharapkan dalam arti statistik tahun kehidupan yang tersisa pada usia yang diberikan. Nah, untuk Indonesia sendiri sekarang memiliki harapan hidup rata-rata berumur 71 tahun, yang sekarang berada di peringkat 109 dunia. Ini menandakan bahwa kesehatan di Indonesia sendiri mulai meningkat, mulai dari akses kesehatan dan perbaikan gizi membuat angka harapan hidup menjadi bertambah. Nah, adapun masalah kepadatan penduduk lainnya yaitu jumlah penduduk. Dilihat dari segi bidang, tantangan dan masalah yang muncul meliputi ekonomi, di mana ekonomi ini dengan pertambahannya penduduk, maka akan semakin meningkatnya kebutuhan, sehingga perlunya pengaturan yang efisien untuk menghindari kelangkaan atau kemiskinan. Kemudian pendidikan. Pendidikan di sini penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan maju. Selanjutnya, kesehatan anak atau pertumbuhan gizi anak. Gizi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan anak yang sehat dan berkualitas. Kemudian, penyediaan lapangan kerja. Pemerintah harus siap menyediakan lapangan kerja yang merata untuk mengurangi angka pengangguran. Karena semakin banyaknya jumlah penduduk, sudah pasti akan banyak juga angka pengangguran yang tinggi. Selanjutnya ada padatnya pemukiman. Beberapa tahun yang lalu, migrasi dari desa ke kota dipandang sebagai hal yang menguntungkan dalam kajian pembangunan ekonomi. Kehadiran mereka ini cenderung menambahkan pertumbuhan penawaran tenaga kerja perkotaan. Sementara itu terjadi penurunan jumlah sumber daya manusia di pedesaan. Nah, berikut merupakan grafik dari jumlah persebaran dan pertumbuhan kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2016, di mana pada tahun tersebut menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain, yaitu pada 2016 DKI Jakarta mencapai 15.478 jiwa. Nah, sedangkan Papua Tengah menjadi provinsi dengan kepadatan penduduk terendah di Indonesia. Nah, selanjutnya adapun upaya mengatasi masalah dari kepadatan penduduk. Yang pertama ada program keluarga berencana. Yang kedua ada penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi. Yang ketiga peningkatan akses terhadap pendidikan. Dan yang keempat peningkatan kesempatan kerja.
Selanjutnya materi mengenai program keluarga berencana. Adapun pengertian dari keluarga berencana itu sendiri, menurut BKKBN, keluarga berencana adalah tindakan yang membantu seseorang atau pasangan suami istri mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kehamilan yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu kelahiran sesuai dengan umur suami istri, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Nah, secara umum, keluarga berencana dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mengatur banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah, serta keluarga yang bersangkutan, tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut. Selanjutnya, sejarah dari keluarga berencana. Nah, sejarah dari keluarga berencana di Indonesia memiliki sejarah yang panjang yang dimulai dari pengaruh tokoh internasional seperti Mary Stopes dan Margaret Sanger, di mana mereka memperjuangkan pengaturan kehamilan dan kontrasepsi. Setelah berdirinya IPPF oleh Sanger dan Nadi Roma, Indonesia membentuk Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau disingkat dengan PKBI yang diperjuangkan oleh sejumlah pelopor seperti Profesor Sarwono dan Dr. Sulianto Saroso. Awalnya pelayanan keluarga berencana ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena adanya larangan hukum dan pertentangan sosial. Perjuangan ini berlanjut dengan simposium dan kongres PKBI pada tahun 1967, serta dukungan dari Presiden Soeharto yang menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia. Pada tahun 1968, didirikan Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN yang kemudian diganti oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada tahun 1970 yang berperan sebagai badan koordinasi non-departemen kesehatan untuk melibatkan berbagai pihak dalam program keluarga berencana. Pengembangan program keluarga berencana nasional dilakukan melalui penelitian dan kolaborasi pemerintah serta masyarakat dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, memberikan nasihat pernikahan, dan mengatasi kemandulan. Adapun tokoh seperti Dr. Sulianti Saroso tadi juga berperan penting dalam mengadvokasi pembatasan kelahiran untuk menurunkan angka kematian bayi di Yogyakarta. Meskipun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan dari pemerintah dan organisasi wanita setempat. Selanjutnya, yaitu tujuan dari program keluarga berencana antara lain pertama, untuk mengatur kehamilan yang diinginkan, kedua, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak, yang ketiga, meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Yang keempat, yaitu untuk meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana. Dan yang kelima, yaitu mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. Selanjutnya, manfaat dari keluarga berencana ini yaitu pertama manfaat bagi ibu. Ibu dapat memperbaiki kesehatan tubuh, peningkatan kesehatan mental dan sosial karena mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh anak, beristirahat, dan menikmati waktu luang. Yang kedua yaitu manfaat bagi anak yang dilahirkan. Nah, anak yang dilahirkan akan tumbuh dengan baik, terpenuhi kebutuhan baik dasar asah, asih, dan asuhnya. Kemudian manfaat bagi suami yaitu memperbaiki kesehatan fisik, mental, dan sosial karena kecemasan yang berkurang serta memiliki lebih banyak waktu untuk keluarganya. Dan yang terakhir manfaat bagi seluruh keluarga yaitu setiap anggota keluarga akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan. Nah, selanjutnya kapan program KB dilakukan? KB biasanya dilakukan pada usia produktif perempuan. Pada umumnya usia produktif perempuan itu adalah 15-40 tahun. Maka dari itu perempuan atau pasangan usia subur lebih diprioritaskan untuk menggunakan kontrasepsi atau cara KB.
Nah, keluarga berencana juga dapat dilakukan kapan saja tergantung pada kebutuhan dan tujuan individu atau pasangan. Nah, seperti setelah menikah, setelah memiliki anak, untuk mengatur jarak kehamilan, atau untuk alasan kesehatan lainnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis KB. Sebelum kita ke jenis-jenisnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari kontrasepsi. Kontrasepsi kontrasepsi merupakan tindakan untuk menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma tersebut. Nah, dalam jenis-jenis KB ini terbagi menjadi 4 metode, yaitu pertama metode kontrasepsi sederhana, kedua metode kontrasepsi hormonal, ketiga metode kontrasepsi dengan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, dan keempat metode kontrasepsi mantap. Metode kontrasepsi sederhana ini dibagi menjadi dua, yaitu kontrasepsi sederhana dengan alat atau obat yang mana dapat dilakukan secara mekanik dan kimiawi. Nah, secara mekanik dapat menggunakan kondom, barrier intravaginal, yaitu diafragma, cup cervix, spon, kondom wanita, dan lain-lain. Nah, sedangkan secara kimiawi dapat menggunakan spermisid antara lain vaginal cream, vaginal foam, vaginal jelly, dan lain-lain. Yang kedua ada kontrasepsi sederhana tanpa alat, di mana dapat dilakukan senggama terputus dan pantang berkala, yaitu bisa menggunakan metode kalender, metode suhu basal, atau metode lendir cervix. Yang selanjutnya ada metode kontrasepsi hormonal, yaitu suatu metode untuk mencegah terjadinya kehamilan yang menggunakan hormon progestin only atau kombinasi estrogen pada progestin. Metode kontrasepsi hormonal ini terbagi menjadi dua juga, yaitu ada kontrasepsi kombinasi dan kontrasepsi progestin. Dalam kontrasepsi kombinasi ini terdapat pil kontrasepsi kombinasi atau PKK yang dimana metode ini efektif dan dapat digunakan oleh semua wanita usia reproduktif. Nah, pil ini harus diminum setiap hari dengan efek samping seringkali berupa mual dan pendarahan bercak di awal penggunaan. Kemudian ada juga suntikan kontrasepsi kombinasi. Nah, yang selanjutnya ada kontrasepsi progestin, di mana dalam kontrasepsi progestin ini mencakup suntikan kontrasepsi progestin, pil kontrasepsi progestin, implan progestin, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR dengan progestin. Yang selanjutnya ada metode kontrasepsi dengan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Nah, metode ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu AKDR yang mengandung hormon sintetik dan yang tidak mengandung hormon. Yang terakhir ada metode kontrasepsi mantap. Nah, metode ini terdiri dari dua macam, yaitu metode operatif wanita (MOW) dan metode operatif pria (MOP). MOW seringkali dikenal dengan tuberkulomi karena prinsip metode ini adalah memotong atau mengikat saluran tuba atau tuba Fallopi sehingga mencegah pertemuan antara ovum dan sperma. Sedangkan MOP seringkali dikenal dengan nama vasektomi. Vasektomi yaitu memotong atau mengikat saluran vas deferens sehingga cairan sperma tidak dapat keluar atau ejakulasi. Selanjutnya ada sasaran dari program KB tersebut. Yang pertama ada menurunnya angka total atau total fertility rate TFR dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024. Yang kedua, meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern atau modern contraception prevalence rate atau MCPR, yaitu 61,78% pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41% pada tahun 2024.
Kemudian menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi atau unmet need 8,6% pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4% pada 2024. Selanjutnya ada menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun atau Age Specific Fertility Ratio atau SFR 15-19 tahun dengan target 25 per 1000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per 1000 kelahiran pada 2024. Kemudian meningkatnya indeks pembangunan keluarga atau IBANGA sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61 pada tahun 2024. Kemudian meningkatnya median usia kawin pertama dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024. Ini menurut BKKBN. Selanjutnya ada ruang lingkup dari program keluarga berencana. Pertama ada komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE, yaitu memberikan informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Kemudian ada konseling. Konseling di sini memberikan bimbingan dan dukungan kepada individu atau pasangan tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Selanjutnya ada pelayanan kontrasepsi. Menyediakan metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Kemudian yang keempat ada pelayanan infertilitas, yaitu membantu pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak. Selanjutnya ada pendidikan seks atau sex education, yaitu memberikan pengetahuan tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi kepada individu terutama pada remaja. Kemudian ada konsultasi praperkawinan, perkawinan, dan konsultasi, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan kepada pasangan sebelum dan setelah menikah. Kemudian ada konsultasi genetik, di mana di sini memberikan informasi tentang resiko genetik dan kemungkinan penyakit genetik. Kemudian ada tes keganasan, di mana yaitu melakukan tes untuk mendeteksi kemungkinan kanker atau penyakit lainnya. Yang terakhir yaitu ada adopsi, yaitu proses pengambilan anak oleh pasangan atau individu yang tidak memiliki anak biologis. Selanjutnya ada strategi pendekatan program KB. Yang pertama, pendekatan ke masyarakat, di mana diarahkan untuk meningkatkan dan menggalakkan peran serta masyarakat yang dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kemudian ada pendekatan koordinasi aktif, di mana mengkoordinasikan sebagai pelaksanaan program KB dan membangun keluarga sejahtera sehingga dapat saling menunjang dan mempunyai kekuatan yang sinergi dalam mencapai tujuan dengan menerapkan kemitraan sejajar. Kemudian pendekatan kualitatif, di mana pendekatan ini meningkatkan kualitas pelayanan baik dari strategi pemberi pelayanan dan penerima pelayanan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian pendekatan kemandirian, yaitu memberikan peluang kepada sektor pembangunan lainnya dan masyarakat yang telah mampu untuk segera mengambil alih peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program KB nasional. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan 3 dimensi. Nah, di mana strategi 3 dimensi program KB sebagai pendekatan program KB nasional, di mana program tersebut atas dasar survei pasangan usia subur di Indonesia, serta terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama 15% pasangan usia subur langsung merespon ya untuk ber-KB, 15-55% pasangan usia subur merespon ragu-ragu untuk ber-KB, dan 30% pasangan usia subur merespon tidak untuk ber-KB. Nah, selanjutnya yaitu data prevalensi jenis-jenis KB. Nah, di mana di sini digambarkan grafik mengenai data prevalensi tersebut. Di mana pada warna biru itu menggambarkan
di perkotaan, pada warna pink yaitu di pedesaan, pada warna hijau yaitu di perkotaan dan di perdesaan. Nah, berdasarkan jenis alat atau cara KB yang digunakan, KB suntik merupakan persentase tertinggi alat atau cara KB yang paling banyak dipakai oleh wanita usia 15-49 tahun. Lebih dari separuh wanita usia 15-49 tahun menggunakan suntik KB, yaitu sebanyak 58,71%. Presentasi wanita usia 15-49 kawin yang memakai suntik KB di daerah perdesaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perkotaan yang hanya 62,76% berbanding 54,37%. Alat atau cara KB lain yang cukup banyak dipakai adalah pil KB, yaitu sebanyak 20,63%. Presentasi wanita usia 15-49 kawin dan menggunakan pil KB di daerah perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan pedesaan, yaitu 21,35% berbanding 19,95%. Nah, selanjutnya merupakan grafik dari angka keberhasilan program keluarga berencana secara nasional, di mana menurut hasil data tahun 2016 menunjukkan bahwa angka prevalensi pasangan usia subur peserta KB di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 59,39%. Berdasarkan distribusi provinsi, angka prevalensi pemakaian KB tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebanyak 69,78%, Bengkulu sebanyak 68,80%, dan Kalimantan Tengah 65,31%. Sedangkan yang terendah adalah Papua Barat sebanyak 42,74%, Nusa Tenggara Timur 44,86%, dan Sulawesi Selatan 48,75%. Bisa kita lihat pada grafik tersebut merupakan angka keberhasilan program keluarga berencana pada tahun 2016 di Indonesia. Nah, kesimpulannya yaitu pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Di Indonesia, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi tantangan besar karena dapat menimbulkan masalah seperti persebaran penduduk yang tidak merata, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan tingginya beban ketergantungan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program keluarga berencana atau KB guna mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan faktor-faktor fertilitas, mortalitas, dan migrasi secara efektif. Secara efektif sangat penting agar pertumbuhan penduduk dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, dinamika kependudukan harus menekankan perhatian utama dalam perencanaan pembangunan di Indonesia.